dilihat, diraba, diterawang. Itu duit Kak Ida ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak, jumpa lagi dalam podcast Simadu, podcast edukasi KPP PMA 2 bersama kami penyuluh KPP PMA 2 dengan saya Ratri dan Kak Ida. Gimana kawan pajak kabarnya hari ini? Semoga kawan pajak dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya ya. Dan untuk kawan pajak yang sedang sakit, kita doakan semoga segera sehat dan dapat beraktivitas kembali. Amin. Baik kawan pajak, dalam podcast kali ini kita akan membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan materai. Silahkan Kak Ida. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, kita langsung mulai ke materi. Nah, di sini tak bisa dipungkiri ya Kak Ratri bahwa materai ini itu tak lepas dari kehidupan kita sehari-hari sebagai warga negara Indonesia. Walaupun hanya secari kertas kecil, tapi fungsi dan kekuatan hukumnya tak bisa dianggap remeh. Nah, membahas apa itu materai, kemudian bagaimana fungsinya dan apa saja jenisnya, dan hal-hal lain yang terkait dengan materai. Nah, sebelum kita membahas tentang jenis-jenis materai, kita lihat dulu peraturannya ada di mana nih. Nah, peraturan materai ini diatur di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya materai. Nah, materai ini sendiri adalah label atau carik dalam bentuk tempel, elektronik, dan bentuk lainnya yang memiliki ciri dan mengandung unsur pengaman yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang digunakan untuk membayar pajak atas dokumen. Nah, bahasa singkatnya nih, gampangnya ya, yaitu materai adalah bukti pembayaran pajak kepada negara atas pembuatan suatu dokumen. Nah, dokumen di sini bisa dalam bentuk tulisan tangan, cetakan, dan elektronik atau digital. Seperti itu Kak Ratri. Oke, nah kalau tadi Kak Ida sudah menjelaskan bahwa materai adalah pajak atas dokumen ya Kak Ida ya. Jadi pajak itu tidak melulu tunai ya, pembayaran melalui uang ya, tapi bisa juga atas dokumen. Nah, lalu apa fungsinya materai ini? Fungsi utama materai adalah untuk menarik pajak atas dokumen tertentu yang diatur sesuai undang-undang. Dokumen ini bisa untuk kejadian yang bersifat perdata Kak Ida, maupun dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Ya, jadi secari kertas kecil ternyata manfaatnya luar biasa ya. Oke, berdasarkan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 disebutkan bahwa dokumen yang dikenai biaya materai ini ada 8 ya Kak Ida ya. Ya, apa saja tuh Kak? Iya, yang pertama adalah surat perjanjian, surat keterangan, surat pernyataan atau surat lainnya sejenis beserta rangkapnya. Kemudian yang kedua itu akta notaris berserta salinan pertama dan kutipannya. Yang ketiga akta pejabat pembuat akte tanah beserta salinan dan kutipannya. Yang keempat surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kelima transaksi surat berharga termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang keenam lelang yang berupa kutipan risalah lelang, minuta risalah lelang, salinan risalah lelang, dan salinan lembar pertama atau salinan pertama risalah lelang. Kemudian yang ketujuh, dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari 5 juta Kak Ida. Ya, yang terakhir adalah dokumen lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Nah, perlu diingat kawan pajak bahwa materai ini dikenakan 1 kali untuk setiap dokumen. Gitu Kak Ida. Ya, selanjutnya tadi Kak Ratri sudah menjelaskan tentang dokumen yang dikenakan materai ya. Nah, ternyata di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 ini juga diatur mengenai dokumen-dokumen yang tidak dikenakan biaya materai Kak Ratri. Nah, ini agak banyak nih, panjang ya. Panjang. Pelan-pelan Kak Ida. Ya, pelan-pelan biar enggak buru-buru ya itunya. Bingung ya, belibet ya. Oke. Jadi kita mulai ya, yang ada 10. Yang pertama, dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang, seperti surat penyimpanan barang, kemudian konosemen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim. Kemudian segala bentuk ijazah. Yang kedua, segala bentuk ijazah ya, semua ijazah tidak perlu dihubungkan materai. Kemudian yang ketiga, tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan. Seperti kita kalau menerima gaji kan nggak perlu menyantumkan materai ya. Kemudian tanda bukti penerimaan
penerimaan negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan internal organisasi. Kemudian yang ketujuh ya, tadi sudah keenam ternyata ya. Yang ketujuh, dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga, pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang atau pengeluaran surat berharga oleh kustodion kepada nasabah. Kemudian yang kedelapan, surat gadai. Kemudian yang kesembilan, tanda pembagian keuntungan bunga atau imbal hasil dari surat berharga dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian yang kesepuluh, dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter. Wah, ternyata secara kertas kecil ini menyimpan banyak sekali fungsi ya Kak Ida ya, untuk proses administrasi yang lebih lancar gitu ya. Oke, tadi sudah disebutkan apa itu materai, apa fungsinya, dan juga dokumen-dokumen apa saja sih yang dikenai dan tidak dikenai materai. Sekarang kita lanjutkan dengan jenis-jenis materai Kak Ida. Ya, ada nah, tuh? Kawan pajak, jenis-jenis materai itu ada 3. Yang pertama adalah materai tempel, seperti ini ya materai tempel ya Kak Ida ya. Iya, sudah biasa lihat ya. Sudah familiar sekali ya. Pakai lem langsung tempel ya. Kemudian materai elektronik. Yang ketiga, materai dalam bentuk lain. Nah, kita akan sampaikan satu-satu nih Kak Ida ya tentang jenis materai ini. Mungkin dari Kak Ida dulu ya. Oke. Yang paling gampang kita lihat sehari-hari itu adalah materai tempel ya. Nah, materai tempel ini apa? Yaitu materai yang penggunaannya dilakukan dengan cara menempelkannya ke dokumen. Tepatnya biasanya pada posisi yang akan dibubuhkan tanda tangan ya Kak Nadia. Betul sekali. Nah, ini sangat familiar di kalangan masyarakat kita. Materai tempel ini dicetak oleh Peruri, singkatannya Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia, disingkat Peruri. Lalu distribusinya dan penjualannya dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia dengan tarif tetap sebesar 10.000. Nah, sekarang cuma satu ya tarifnya. Satu tarif, tidak lebih tidak kurang ya. 10.000. 10.000 saja. Ya. Kemudian, namun perlu disampaikan nih Kak Ratri ke kawan pajak semua bahwa mesti hati-hati dalam membeli materai karena dimungkinkan ada materai palsu juga. Banyak beredar nih akhir-akhir ini Kak Ida untuk materai palsu itu ya. Nah, tapi jangan khawatir karena kita bisa memastikan keaslian materai ini dengan beberapa macam cara. Gimana caranya Kak Ida? Nah, yang pertama yaitu harga jualnya di bawah, kalau harga jualnya di bawah harga normal bisa dipastikan bahwa materai tersebut adalah palsu. Iya, karena kalau dari kantor pos pasti harganya sama 10.000 ya. Tapi kalau di selain kantor pos bisa jadi lebih dari 10.000 ya, karena ada marginnya. Kalau dia jual di bawah itu bisa dipastikan itu materinya palsu. Ya, oke. Nah, cara yang kedua yaitu kita kenali dengan istilah 3D. Nah, apa itu 3D? Jadi mau tahu? Iya. Dilihat, diraba, diterawang. Itu duit Kak Ida ini. Bukan ya? Bukan. Atau yang itu 3D yang diputar, dijilat, terus dicelupin. Oreo. Kan juga ya. Oke, berarti kita kembali saja ke materai. Jadi 3D ini maksudnya adalah dilihat, diraba, digoyang. Ya. Nah, maksudnya dilihat seperti apa? Nah, kita bisa tampilkan nih di monitor layar ya. Semoga bisa membantu ya Kak Ida ya. Nah, oke, dilihat gimana caranya melihat. Oke, di situ kita lihat ya. Dilihat itu maksudnya di situ ada gambar Garuda Pancasila. Oke, ada kemudian gambar Garuda Pancasila ya. Ya, logo Kementerian Keuangan dan tulisan DJP. Ya, kalau diperbesar nanti gambarnya bisa terlihat ya. Oke. Nah, kemudian yang ketiga ini ada perforasi berbentuk bulat, oval dan bintang yang tersusun rapi teratur di pinggir-pinggir materai. Nah, ini ya Kak Ida ya. Jadi bulat-bulat sini ada di sini ada oval di tengahnya, kemudian ada tanda bintang ya. Bintang ya. Sip.
dan itu rapi di pinggir-pinggirnya ya, teratur. Oke, kemudian satu lagi Kak Ratri bisa dilihat dengan gambar hologram strip yang mengkilap. Nah, ini dia. Itu memuat ada gambar Garuda Pancasila, logo kementerian, kemudian tulisan DJP dan gambar bintang itu mengkilap ya. Iya. Oke. Yang mengkilap itu ada 3 gambar ya Kak Ida ya. Gambar Garuda Pancasila, kemudian gambar logo Kementerian Keuangan, kemudian tulisan DJP dan gambar bintang ya. Ada 4 berarti ya. Oke. Nah, selanjutnya acara yang kedua yaitu di Raba. Oke, kita tampilkan dulu. Oke. Nah, di Raba ini cetakan Garuda Pancasila, tulisan materai tempel dan nominal 10.000-nya memiliki efek raba, yaitu terasa kasar ya, apabila diraba. Ini ya Kak Ida ya, tulisan 10.000, kemudian yang materai tempel ini terasa kasar. Kayak uang ya Kak Ida ya. Jadi dilihat diraba ini tulisan 50.000 kasar ya. Beda dengan yang lain ya. Oke, dan yang ketiga yaitu digoyang Kak Ratri. Aduh, digoyang. Maksudnya ini adalah blok ornamen khas Nusantara dengan efek perubahan warna dari magenta menjadi hijau jika dilihat pada sudut pandang yang berbeda. Iya, kalau kita amati ya kawan pajak, misalkan ini ada kawan pajak yang memegang materai, bisa kita goyang begini, nanti ornamen khas Nusantaranya sebelah kanan itu akan berubah menjadi warna hijau ya Kak Ida ya. Iya. Sama nanti kalau digini menjadi warna magenta lagi, jadi digoyang begini prosesnya. Itu maksudnya ya. Iya. Jadi 3D diingat-ingat, dilihat, diraba, digoyang. Bukan diterawang ya. Nah, selanjutnya nih Kak Ratri, setelah kita bicara tentang materai tempel, selanjutnya yang kedua adalah materai elektronik. Oke, nah apa itu materai elektronik? Kita lanjut ya Kak Ida ya? Ya, lanjut. Materai elektronik adalah materai yang pembeliannya dan pembubuhannya dilakukan secara elektronik atau online. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, banyak kemudahan-kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat. Dimulai dari aplikasi perbankan sampai belanja online ya Kak Ida ya. Kita mau butuh apa, udah klik HP, tinggal tunjuk udah selesai gitu ya. Nah, begitu pula dengan Direktorat Jenderal Pajak, yang mana pada salah satu layanan yang diberikan adalah pembubuhan materai secara elektronik. Nah, ini resmi diluncurkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bu Sri Mulyani Indrawati, pada tanggal 1 Oktober 2021. Sebenarnya sudah lama ya Kak ya. Jadi belajar dari pandemi, akhirnya diluncurkanlah ini ya. Kemudian peluncuran materai elektronik ini merupakan amanat Undang-Undang Bea Materai, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020. Nah, peluncuran e-materai ini tentunya Direktorat Jenderal Pajak tidak sendiri Kak Ida. Ya. Jadi bekerja sama dengan Perum Peruri seperti yang udah Kak Ida jelaskan. Karena mereka lah yang diamanatkan ya untuk sampai dari pencetakan sampai pendistribusiannya itu dari Perum Peruri. Nah, penggunaan materai elektronik ini dilakukan secara melalui sistem materai elektronik atas dokumen yang terutang bea materai, seperti yang sudah disebutkan tadi ya. Ada 8 tadi ya Kak ya. Tapi kalau yang elektronik mesti filenya harus berbentuk PDF gitu ya. Nah, caranya bagaimana nih Kak Ida untuk bisa menggunakan pembubuhan melalui online atau melalui dengan materai elektronik? Ya. Caranya cukup mudah ya. Kita bisa langsung masuk ke laman imaterai.co.id. Kemudian kawan pajak bisa melakukan pembelian dan pembubuhan materai elektronik. Namun sebelum itu daftar dulu dan login terlebih dahulu. Yang pertama buat akun dulu ya, buat akun atau daftar. Kemudian masuk dengan email. Yang kedua masuk dengan email dan kata sandi yang telah didaftarkan. Kemudian klik yang ketiga, klik menu untuk pembelian materai elektronik. Kemudian yang keempat, setelah kuota materai masuk ke portal e-materai, silakan lakukan pembubuhan dokumen yang akan dibubui materai. Kemudian siapkan dokumennya ya, dokumennya sudah dilengkapi, sudah lengkap. Kemudian siapkan dokumen yang akan dibubuhkan materai. Kemudian yang keenam yaitu unggah dokumen. Bisa jangan lupa dipastikan bahwa dokumen yang akan diunggah ini adalah dokumen dalam bentuk PDF. Selain PDF nggak bisa ya Kak? Nggak bisa, belum bisa. Nah, selanjutnya yang ketujuh, klik bubui materai, kemudian klik ya, akan muncul pembuatan PIN. Jadi pada saat kita daftar tadi kita sudah punya PIN ya, ada PIN dan itu nanti digunakan pada saat pembelian. Betul. Kemudian setelah memasukkan PIN,
Kemudian jika berhasil maka dokumen materai elektronik dapat diunduh dalam format PDF juga. Dan ini nanti juga akan di email ke email yang kita daftarkan pada saat Ya, login. betul sekali. Mudah sekali ya ternyata Kak Ida ya. Iya. Jadi nggak perlu repot-repot. Aduh, aku butuh materai. Panas-panas beli materai gitu ya. Rumah ya, Nggak ya. Jadi repot sekali gitu ya. Nah, tapi Kak Ida perlu diingat ya, yang namanya online ini pasti kan ada kendala-kendala ya. Contohnya gagal upload. Nah, gagal upload ini bisa terjadi apalagi terkait dengan layanan online ya, yang memang harus didukung dengan jaringan internet yang memadai. Demikian juga gagal upload saat melakukan pembubuhan materai. Nah, hal ini bisa terjadi karena apa? Yang pertama bisa karena jaringan yang kurang stabil. Nah, karena online pasti kita harus didukung dengan jaringan yang harus stabil. Oke. Yang kedua, terlalu lama digunakan. Jadi misalkan Kak Ida, goreng gosong nih. Wah, pembubuhan nggak bisa gitu ya. Aduh, ditinggal dulu. Nah, itu kalau terlalu lama ditinggal itu bisa juga mengakibatkan kita mau pembubuhan pas upload nggak bisa ya. Kelamaan ditinggal ya. Iya. Kemudian yang ketiga bisa juga karena server iMaterai sedang perbaikan. Nah, yang perlu dilakukan adalah logout dulu Kak Ida, logout dari portal iMaterai dengan melakukan logout itu, kemudian pastikan jaringan internetnya aman dan lakukan login kembali. Nah, saya ada pengalaman nih Kak Ida tentang mengupload dan gagal itu. Ternyata ketika saya upload 4 kali karena saking penasarannya gitu ya, mungkin terlalu lama. Pas saat login itu aku terlalu lama, jadi pas saat upload ternyata kuotanya ini berkurang dan uploadnya nggak berhasil Kak Ida. Jadi gagal ya. Tapi sudah bayar tapi nggak berhasil gitu ya. Betul. Nah, kuota materai pun berkurang tadi Kak Ida. Jadi 4 kali upload hilang 4 kali ya. Jadi lumayan 80.000 ya Kak Ida ya. Jika terjadi hal seperti ini, kamu tidak perlu khawatir ya. Kuota materai yang hilang karena gagal upload ini bisa kembali loh. Nah, caranya bagaimana? Nah, cek kembali dokumen yang gagal dibubuhkan tadi melalui riwayat pembubuhan Kak Ida. Jadi ketika kita menggunakan melalui portal iMaterai mau pembubuhan secara elektronik, itu kita bisa melihat riwayat pembubuhan kita. Jadi udah berapa kali, berapa kali gagal ya. Betul gitu. Nah, yang kedua nanti akan muncul semua riwayat pembubuhan materai elektronik yang sudah kita lakukan, dari mulai nama filenya, kemudian jenis filenya, nomor dokumen, tanggal dokumen, nomor seri pembubuhannya, waktu pembubuhannya, dan juga status pembubuhan. Jadi sukses atau gagal itu nanti ada semua di sana. Kemudian yang ketiga, cek status pembubuhan. Apabila status berhasil, maka pembubuhan materai telah berhasil dilakukan. Nah, jika berstatus refund, maka ini yang akan kita laporkan Kak Ida. Mana tuh lapornya? Untuk dilakukan enggak sih. Untuk dilakukan pengembalian kuota. Jadi jangan khawatir ketika kawan pajak tiba-tiba gagal upload dan kuotanya berkurang, itu bisa kembali. Nah, ini kawan pajak juga harus melakukan tanggapan layar di screenshot Kak Ida pada riwayat pembubuhan tadi untuk data pendukung laporan pengembalian materai elektroniknya. Nah, pada halaman portal iMaterai itu sebenarnya sudah ada WhatsApp ya, nomor WhatsApp dan juga nomor layanan telepon Kak Ida jika terjadi kendala dalam penggunaan laman iMaterai, baik saat pembelian maupun saat pembubuhan materai elektronik ini. Bisa dilihat di layar ya. Iya, betul. Kita cantumkan nomor WhatsApp. Betul. Dan saat itu memang saya menggunakan layanan WhatsApp untuk melaporkan permintaan pengembalian. Itu posisi hari Minggu Kak Ida. Dijawab ya? Dijawab. Nah, berarti kayak perbankan ya dia. 24 jam. Betul. Jadi nomor WhatsApp-nya ini 08119 809 600 udah ada di layar ya kawan pajak ya. Yang merupakan layanan helpdesk Perum Baruri. Nah, nanti petugas helpdesk ini akan mengarahkan kita untuk mengisi ada nama, kemudian nomor HP yang didaftarkan saat membuat akun, kemudian alamat email terdaftar, kemudian kendalanya apa. Nah, kalau saya kemarin adalah refund 4 kuota di riwayat pembubuhan yang gagal. Kemudian jenis akun, nah karena pribadi maka kita memilihnya personal. Kalau enterprise kan untuk perusahaan ya. Nah, ini WhatsApp ini chatnya ke tim helpdesk Peruri. Nah, tidak hanya kantor pajak yang punya helpdesk ya, tim Peruri juga punya helpdesk. Kemudian yang ke-8, setelah diisi, petugas helpdesk akan membalas chat dan menginformasikan untuk dibuatkan tiket pelaporan yang kemudian diteruskan ke tim terkait, mungkin tim IT-nya gitu ya, gitu ya. Kalau di sini di kantor pusat ya.
Yang ke-9 itu kita tidak perlu menunggu terlalu lama nih Kak Ida. Biasanya berapa lama tuh Kak kita nunggu dari kita komplain kemudian Kemarin nggak ada setengah jam sih sudah dijawab ya. Juga ya. Iya, jadi nanti petugas helpdesk akan menginformasikan kembali untuk melakukan pengecekan kuota materai elektronik karena sudah dilakukan penyesuaian kuota yang hilang tadi Kak Ida. Yeah. Jadi lakukan pengecekan dengan login kembali, kemudian klik kuota materai elektroniknya. Dan benar loh Kak Ida, balik. Iya, pengalaman pribadi. Iya. Lumayan 40.000 Kak Ida kalau beli lagi. Karena sering memakai materai Kak Ratri ya. Iya, betul. Nah, oke. Nah, jadi Kak Ratri tadi kan sudah dijelaskan juga ya bagaimana cara membedakan materai tempel itu asli atau palsu. Ya. Nah, ada nggak sih bagaimana cara untuk memastikan mungkin nggak sih materai elektronik ini asli atau palsu juga gitu kan? Terus kalau misalnya cara kita memastikan materai elektronik ini asli, itu caranya gimana? Gampang sekali Kak Ida. Nah, untuk memastikan materai elektronik ini palsu atau tidak, ini ada 2 cara ya Kak Ida ya. Ya. Cara pertama pasti ada lambang logo Garudanya. Kita lihat saja ya di layar. Nanti kita tampilkan di layar dulu. Oke, ada lambang Garudanya, kemudian ada tulisan materai elektroniknya, kemudian ada tulisan 10.000 dan hurufnya tulisan 10.000 ya, angka 10.000 dan tulisan 10.000. Kemudian pasti ada kode unik Kak Ida. Kode unik. Iya, QR code-nya. Ya. Iya, QR code-nya ini terdiri dari 22 alfanumeric ya. Nah, dan bisa dilakukan dengan cara scan QR code-nya Kak Ida dengan menggunakan peruri scanner. Jadi bukan QR code yang biasa ya. Iya, betul. Khusus dari peruri. Perum Peruri, betul. Yang bisa diinstal di HP kita loh kawan pajak. Dan caranya cukup gampang sekali. Jadi kawan pajak buka Play Store atau App Store, kemudian cari Peruri Scanner. Nah, baru diinstal. Betul. Nah, untuk mengecek materai itu asli atau bukan, tinggal buka aja aplikasi itu yang sudah diinstal tadi, Peruri Scannernya. Kemudian silakan scan materai elektroniknya. Jadi kalau kawan pajak sudah mendapatkan dokumen yang dibubuhi materai elektronik, caranya itu tadi yang pertama dengan menggunakan scan dari Peruri ya. Nah, nanti kalau sudah di-scan, materai itu akan muncul Kak Ida kode seri materainya yang terdiri 22 alfanumeric. Nanti akan muncul ketika di-scan, nanti akan muncul di sana. Kemudian yang kedua, cara kedua ada Kak Ida. Jika kawan pajak mendapatkan file, contohnya surat pernyataan ya, yang sering ada materai itu kan pasti surat pernyataan ya, dan dokumen yang dibubuhi materai elektronik, maka bisa dicek materai tersebut asli atau bukan dengan cara buka file tersebut dengan cara klik kanan ya, klik kanan open with PDF Nitro. Ya. Kemudian klik gambar materainya, maka di sebelah kiri nanti akan muncul informasi Kak Ida. Ya, jadi di materainya tadi kita klik ya, filenya kita buka dengan klik kanan open with PDF Nitro, kemudian kita klik materainya, nanti akan muncul informasi yang di sebelah kanan itu nomor seri e-materainya ada, ya, terus penanda waktu pembubuhan, jadi nanti ada tanggal dan waktu pembubuhan, kemudian lokasinya di mana, kemudian email pembubuhnya itu nanti akan muncul, tapi ini kadang muncul kadang nggak beda. Jadi ada kodenya yang memastikan bahwa ini materai elektronik yang asli. Betul sekali. Dan tidak bisa digunakan untuk dokumen-dokumen yang lain. Iya. Satu dokumen satu materai. Iya, betul sekali Kak Ida. Lanjut. Ya, kawan baca sudah jelas ya, sudah ada gambarnya, jadi tidak usah membayangkan, langsung melihat di layar, sudah sangat jelas. Itu cara untuk memastikan materainya asli atau palsu gitu ya. Iya, baik materai tempel maupun elektronik semua kita bisa ketahui gimana membedakan itu palsu atau bukan gitu ya. Nah, ini memang luar biasa ya Kak Ratri ya. Satu terobosan yang luar biasa yang memudahkan kita dalam melakukan pembubuhan materai dengan online tanpa bersusah payah untuk keluar rumah mencari materai, karena juga tidak semua toko itu menyediakan materai ya. Jadi kan kalau kita butuh mendadak kemudian kita harus cari-cari keluar kan repot sekali. Nah, kita sekarang hanya di depan komputer langsung klik e-materai.co.id, sudah sangat
gampang ya, Ya, betul. langsung bisa membubuhkan pada dokumen yang kita inginkan. Iya. Nah, kita sudah jelaskan tadi materai tempel, yang kedua materai elektronik. Nah, yang ketiga yaitu materai dalam bentuk lain. Nah, maksudnya apa ini? Yaitu bentuknya yang pertama materai teraan, kemudian materai komputerisasi, dan yang ketiga materai percetakan. Nah, untuk materai percetakan hanya digunakan dalam pemungutan bea materai atas surat berharga berupa cek dan bilet giro. Ini untuk perbankan Ya, ada ya. untuk perbankan. Ya. Kemudian Jadi biasanya mereka cetak terus ada nomor seri bilirnya, cetaknya langsung banyak gitu. ya, itu materai percetakan Percetakan, ya. ya. Nah, ada beberapa hal mengenai materai teraan, komputerisasi dan percetakan ini. Untuk ketentuan pembubuhannya itu sama semua, yaitu pembayaran bea materai dengan menggunakan materai dalam bentuk lain dilakukan oleh pembuat materai dengan membubuhkan materai dalam bentuk lain pada dokumen yang terutang bea materai. Nah, dalam hal dokumen terdiri dari 2 lembar atau lebih, maka materai dibubuhkan pada lembar pertama saja. Jadi perlu diingat, materai dibubuhkan pada lembar pertama saja, seperti itu. Nah, bagaimana dengan ketentuan depositnya nih? Nah, untuk materai, perlu kita ketahui bersama bahwa untuk sistem komputerisasi ini hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2021 ya Kak Ratri ya. Jadi kita nggak bahas lagi ya untuk komputerisasi ya. Nah, untuk ketentuan deposit nih, untuk materi teraan itu pembubuh materai wajib melakukan deposit. Kemudian pembubuhan materai mengurangi saldo deposit sebesar nilai nominal materai yang dibubuhkan. Itu untuk yang materai teraan. Kemudian untuk materai percetakan, pembubuhan dilakukan berdasarkan permintaan pemungut bea materai tanpa didahului deposit. Kemudian pemungut bea materai wajib melakukan penyetoran bea materai. Dan unsur-unsur yang lain nih, kalau materai teraan ini warna teraannya merah, ada logo Kementerian Keuangan, ada tulisan Direktorat Jenderal Pajak, kemudian logo dan atau tulisan nama pembuat materai, tulisan materai teraan, kemudian angka yang menunjukkan tarif, kemudian ada tanggal, bulan, dan tahun pembubuhan, ada nomor mesinnya juga. Nah, ada mesinnya ya, ada teraan dengan percetakan ya. Teraan ada nomor ada mesin. mesinnya, ada kode uniknya ya kayak kemudian ada kode unik juga. Kemudian kalau untuk materai percetakan, yang pasti ada tulisan materai percetakan ya. Kemudian ada logo Kementerian Keuangan juga, angka yang menunjukkan tarif, dan nama pembuat materai. Nah, itulah perbedaan materai dalam bentuk lain. Baik kawan pajak, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara menemani kawan pajak semua dalam acara podcast kali ini. Jangan lupa subscribe YouTube KPP PMA 2 dan klik tanda lonceng agar kawan pajak tidak ketinggalan podcast Simadu selanjutnya yang tentunya bermanfaat untuk kawan pajak semua. Kami mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Thank you for watching podcast Simadu. Pajak kita untuk kita, pajak kita untuk Indonesia. Pajak kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.